Nah, bagaimana menuju ke satu kehidupan yang baru saat sesuatu hal yang lama, sampah-sampahnya, negatifnya harus dibuang, harus benar-benar di restart, dimulai dari baru. Dia cabut sampai Ya, karena akar-akarnya. dari zaman kalau tidak ke zaman Tolo Bendu ini, katakan gitu, dari kemunafikan ke kesengsaraan, kerusakan gitu semua. Jadi dilebur kata zaman-zaman sekarang itu. Sebenarnya polanya semuanya hampir sama, Mas. Jadi untuk menggulingkan kita lihat ya ini jadi gini, sebelum kita memasuki dulu Selat Jayabaya ini tidak bisa menjadikan satu bukti secara literatur ya, literal ya, nggak bisa, tapi menjadi ilmu titen gitu. Nah, kalau kita lihat cara polanya ini menjadi ilmu titen. Nggak bisa kita bilang ini akan terjadi gini-gini, nggak, ini titen aja, niteni, menandai aja. Lebih pesan keluar dari pemurnian menurut saya, Mas, peleburan. Iya, peleburan menurut saya, karena seperti kita tahu kalau mau melebur membersihkan apa, disikat ya, dipanasin dulu, misal mau melebur ya, menjadi suatu yang baru. Saya tidak bilang itu karma buruk ya, tetapi lebih ke peleburan, pemurnian, pembuangan gitu, Mas, untuk memulai satu hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Alhamdulillah Om, kali ini kita udah ada makanannya. Tapi minumnya masih air putih dan di sini belum ada sponsor Om. Ya, ditunggu. Kita nanti. tunggu lah ya. Nah teman-teman, kali ini aku sama Om Hao bakalan membahas tentang bukan fenomena sih, lebih tepatnya kayak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi gitu kemarin itu Om, pada akhir Agustus. Ya. Nah itu juga kan dikaitkan juga dengan ramalan-ramalan yang ada di Indonesia ya. Salah satunya itu ramalan Cupu Panjolo kemarin. Kita tuh ditagin Om, wah bener nih katanya ada kerusuhan di Indonesia yang bakal terjadi 2025. Kita banyak ditagin deh mengenai masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, terutama demo kemarin Om gitu. Nah ini juga menurut ramalan Jayabaya ya kan, ada tuh yang kaitannya dengan kejadian demo kemarin gitu loh Om. Nah kalau menurut Om Hao sendiri ya, kira-kira ramalan Jayabaya yang mana Om yang ada kaitannya dengan demo kerusuhan kemarin? Bisa ini Mas, pitek karong sak kandang. Kemarin banyak dimention ya Om Hao ya? Iya sama, saya ngecek gitu ya, ternyata ya bukan kita hanya mentafsirkan saja, bukan karena hasil kita menerawang ya. Kita hanya mentafsirkan apa isi Cupu Panjolo, ini apa versi dari tim KTJ kan gitu, Opsan gitu. Tapi kalau disebut ini yang lebih cocok apa, sebenarnya ya pitik tarung sak kandang. Jadi ini juga mengingatkan dengan kerusuhan-kerusuhan sebelumnya. 65, 98, 2025 itu ya. 2025 ini berarti kan 50 tahun ini setelah 65. 40 tahun ya? Enggak. 60 tahun. 60 tahun ya. 98, 95, 98 berarti hampir berapa itu? 98, 30 tahun. Berarti ada pola, Mas. Ada pola ya? Menarik teman-teman nih, ada pola itu, ternyata yang dari terjadi. 65, hitungnya 95 ya, 95 itu kan berarti 30. Dari 95 ke 2025 ini 30. Berarti kan 30. Berarti bisa di 2055 nanti terjadi lagi. Ya jangan kalau misalnya kalau cocok logi, kalau hitung dari sebuah pola. Menghitung dari pola, misalkan. Kan bisa sejarah tuh ada polanya Om ya. Polanya terulang tapi peristiwanya sekali terjadi. Coba kita bahas juga ntar tentang pola-pola itu ya Om ya. Tapi sebelumnya Om, konon katanya nih Indonesia atau Nusantara yang kita cintai ini. Tapi Nusantara mencintai kita nggak? Bangsa besar harus cintai Om. Iya, kita mencintai kan memang cinta terhadap bangsa dan negara itu kan sebagian dari iman juga. Tapi kira-kira mencintai kita nggak? Insya Allah sih Om kayaknya. Enggak Mas Ami, kira-kira mencintai. Kalau aku sih kayaknya masih Om, kayaknya masih dikasih napas hingga saat ini. Itu kan mengasih kan Tuhan ya. Tuhan yang maksudnya kaya. Ya dilancarkan lah, nggak apa-apa lah, aku mau positif. Yang melancarkan kan juga yang betul yang juga sih. Kalau ke situ juga jawabannya Tuhan yang ngatur sih sebenarnya semuanya Om ya. Tapi konteksnya masih mencintai nggak? Kan apa gunanya mencintai sesuatu yang tidak mencintai kita kan gitu. Enggak, ini cuman masuk aja sebelum kita membahas ini. Kalau misalnya biar kita semakin cinta dengan yang mencintai kita. Tapi kalau dalam konteksnya
suatu Nusantara atau kaitan dengan kepemerintahan terhadap manusia yang berada di naungan di bawahnya, enggak sih Om. Kalau kaitannya ke sana. Tapi kalau secara utuh Nusantara dalam gambaran besar dari sisi supranatural dan spiritual, insya Allah sih Om, kayaknya masih deh. Karena kita juga masih cari makan di sini, masih bisa nginjek, masih bisa napas di sini juga. Kecuali kalau dari sini kita udah nggak bisa napas tuh, diusir gitu ya. Diusir gitu baru. Nah itu Om katanya Nusantara ini saat ini disebut dengan masa-masa kala bendu, atau di mana banyak kerusakan, terus juga terpecah belah. Kesengsaraan. Nah itu juga menurut ramalan Jayabaya. Nah, menurut kamu gimana Om? Nah kita ulang dulu siapakah beliau ini ya. Jadi Maharaja Sri Aji Jayabaya ini adalah salah satu raja dari kerajaan Kadiri di abad ke-12 atau lebih tepatnya di kurun waktu 1135 hingga 1157 Masehi. Itu Mas. Nah beliau ini memang salah satu pujangga gitu yang sangat melindungi pujangga-pujangga yang lain, maha pujangga gitu ya, yang tertuang juga dalam beberapa serat gitu. Misalkan dalam serat Pupuh ini apa? Batara Yuda gitu. Ada di dalam serat itu gitu. Disebutkan salah satunya yang saya maksud tadi gitu. Nah, dari beliau ini sebenarnya juga melahirkan banyak hal-hal yang bersifat nujum ataupun sesuatu hal yang bersifat ramalan, prediksi. Ahli nujum ya disebutnya kan ahli nujum gitu ya. Kakawin Batara Yuda, salah satu karangan Empu Panuluh gitu ya, dikarang di situ ada tulisannya. Nah beliau ini memang dianggap juga sebagai titisan dari Dewa Wisnu gitu, untuk membawa keadilan dan menjadi petunjuk bagi umat manusia gitu. Sehingga karena beliau ahli dalam menujum itu, ahli dalam prediksi atau prekognisi ya, beliau juga disematkan satu julukan Nabi Jawa seperti gitu. Bukan Raja Jawa ya, Nabi Jawa. Nah ini saya lanjut ya. Nah di situ memang tertuang dari beberapa jangka Jayabaya atau disebut ramalan Jayabaya. Salah satu yang sering familiar kita dengar itu Jawa Berkalung Besi. Itu ya di salah satu program unggulan nanti semoga tayang ya. Amin. Itu kemudian salah satunya tadi Titi Mangsa zaman itu, satunya zaman Kala Bendu. Sebelumnya itu ada zaman Kala Tidha namanya Mas. Dari beberapa zaman-zaman. Nah Kala Tidha ini zaman di mana banyak sekali orang-orang itu munafik sebenarnya, pembohong, pembual, memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan ke Kala Bendu, di mana zaman kerusakan, zaman penderitaan, kesengsaraan. Dan ini masuki masa-masa itu. Nah di beberapa penyuban juga beliau meramalkan misalkan ada orang kulit putih, ada orang kulit kuning, itu adalah bangsa penjajah. Kulit putih adalah Belanda, kulit kuning adalah Jepang. Itu juga bisa kita sebutkan di situ. Nah, di akhir memang disebutkan juga adanya turunnya Ratu Adil. Itu nanti coba akan kita beberkan di sini. Tetapi dalam Jangka Jayabaya juga disebutkan bahwa pitik tarung sak kandang itu atau perang saudara. Nah, kita di masa-masa sekarang kita sebut misalkan ada Israel, ada Palestina lawan-lawanan, terus Iran itu ya, Korea Utara, Korea Selatan, misal gitu, Rusia, Ukraina. Lah kita lawan siapa coba? Lawan siapa? Nah, itu. Berarti perang saudara kita sedang ada di posisi itu. Oh, alah, jadi konflik horizontal gitu ya Om ya. Waduh, tapi dalam kepercayaan masyarakat Jawa nih Om, itu tuh apa ya, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi kemarin itu ada kaitannya nggak sih dengan kayak karma atau balasan dari leluhur gitu? Kalau itu sebenarnya bisa dibilang itu kayak mau merestart ya, berarti ingin mengulang sesuatu hal yang baru, penataan baru. Dan kalau kita lihat 2045 yang tinggal 20 tahun lagi Mas, itu ya nanti yang neruskan ya anak-anak kita kan gitu ya di masa-masa itu. Nah bagaimana menuju ke satu kehidupan yang baru saat sesuatu hal yang lama, sampah-sampahnya negatifnya harus dibuang, harus benar-benar di restart, dimulai dari baru. Dia cabut sampai ya, akar-akarnya. Dari zaman Kala Tidha ke zaman Kala Bendu ini, katakan gitu, dari kemunafikan ke kesengsaraan, kerusakan gitu semua. Jadi dilebur kata zaman-zaman sekarang itu. Dan turunnya
yang disebut pemimpin-pemimpin batil kan gitu. Bener ya, maksudnya kalau dilihat ya mungkin teman-teman juga bisa ngelihat ya, apakah memang Indonesia saat ini berada di masa Polo Bendu itu Om ya. Ya mungkin teman-teman bisa nilai sendiri apakah iya, apakah tidak gitu kan. Sedangkan Jayabaya sendiri meramalkan itu, bahkan ada di tulisannya Om, di seratnya gitu ya, meramalkan bahwa akan terjadi masa-masa seperti itu di Indonesia. Wow, banyak ya. Berarti ramalan Jayabaya itu banyak Om isinya Om di serat-seratnya. Iya banyak, dan yang sebenarnya sekarang itu udah di sadur ya, atau yang kita ketahui Jawa berkalung besi apa itu kan bahasa Jawa baru. Sementara di zaman beliau pasti penulisannya dengan Jawa kuno. Itu. Apakah diterjemahkannya ke sini tafsirannya bagaimana gitu? Apakah sama dengan yang beliau tulis dulu kan gitu. Dan kalau misalkan ini Om, kalau kita pengen tahu sedikit ya lebih dalam, berarti Jayabaya ini ada orangnya, sosoknya gitu loh Om? Iya. Bukan cuman kayak cerita rakyat atau mitos dan lain-lain. Iya, sosoknya ada. Kan beliau tadi disebut adalah raja kerajaan Kadiri, jabat ke-12 ya. Dan bisa dulu Kisah Tanah Jawa pernah menelusuri sekitar tahun 2019, jadi ke situs Pamenang yang ada di Kadiri. Jadi di situ ada sendang gitu ya, terus kemudian ke tempat pelenggahan, jadi beliau menaruh segala atribut kebesarannya di situ gitu. Jadi tidak hanya sekedar mitos gitu, karena secara literasi disebutkan, termasuk dalam ini tadi, dalam Kakawin Baratayuda, karangan Empu Sedah dan juga Pri Panuluh tadi itu menuliskan itu gitu, tentang keberadaan dari Sri Aji Jayabaya di tahun 1150 11 ya, tahun itu gitu, di abad ke-12 akhir, 1189 ya, sampai kan 1135 tahun itu. Dan memang dari para wibu pun sama Om, gitu, dari para wibu juga mengaminkan bahwa adanya Joy Boy atau Jayabaya. Itu teori One Piece aja sih Om. Ada anime namanya One Piece, di situ ada Joy Boy gitu. Dari itu katanya Jayabaya. Oke. Wibu next. Nah, sekarang kita ngomongin pola nih Om. Kita ngomongin sebuah pola. Apakah pola kerusuhan yang terjadi kemarin di akhir Agustus itu sama dengan pola yang terjadi pada tahun 1965 dan 1998? Sebenarnya polanya semuanya hampir sama Mas. Jadi untuk menggulingkan kita lihat ya ini jadi gini, sebelum kita memasuki dulu Sengkat Jayabaya ini tidak bisa menjadikan satu bukti secara literatur ya, literal ya, nggak bisa, tapi menjadi ilmu titen gitu. Nah kalau kita lihat cara polanya ini menjadi ilmu titen, nggak bisa kita bilang ini akan terjadi gini-gini, nggak, ini titen aja, niteni, menandai aja. Berapa 65 misal. Ini peralihan dari rezim siapa? Tuh, 1 ke 2 misalnya. Yang diadu adalah partai besar pada waktu itu dengan masyarakat umum, agama. Kemudian 98 ini juga peralihan rezim juga yang sebelumnya ini. Yang diadu adalah etnis, minoritas dengan warga. Sekarang itu 2024, 2025, mungkin 2026 nanti ya. Itu sama, yang diadu adalah sipil, masyarakat umum dengan siapa? Institusi gitu, aparat lah itu. Jadi tentu cocokologi aja dulu, nggak bisa literal, tapi ngiten untuk apa ya nanti tahu sendiri gitu. Oke, jadi kalau dilihat dari pola-polanya gitu lagi, horizontal sama lagi, berarti 2055 sih atau 2045 ketemu tuh pola kayak gini tuh. Dan iya Om, kalau ngomongin tentang kerusuhan ya, ternyata di luar negeri juga ada Om. Nepal kemarin. Dan itu lebih chaos lagi juga. Kemarin juga selain di Nepal juga ada di Paris. Wah, macam-macam pokoknya. Dan itu tuh kayak kok bisa berbarengan gitu loh Om. Prosesnya kok bisa berbarengan, dan hal yang demo yang dilakukan itu hampir sama juga keterkaitannya, ya itu para pejabat yang korup dan masyarakat yang ditindas. Kok bisa Om? Kok bisa, maksudnya bisa bertepatan waktunya dan bisa juga ada kaitannya nih dengan ramalan-ramalan yang udah dituliskan sama Jayabaya. Iya, ini sebenarnya pernah juga ditulis kalau nggak salah di zaman tahun kembar
akan hadir pemusnah gitu ya. Kita sebut tahun kembar apa? 2020 COVID. Terus kemudian ini zaman kalau tadi habis kalau tidur apa? Kalau bendo ya, kalau bendo ini pun juga sama. Jadi sebenarnya juga mengacu pada isu-isu global, Mas. Itu juga bisa. Yang Indonesia ini kan jadi contohnya yang kita dekat ya. Tapi ya juga mengacu pada isu global gitu, dan tadi kerusuhan-kerusuhan yang kita sebut tadi juga peperangan kan. Berarti itu juga menjadi satu pertanda sesuatu hal yang besar nih tentang dunia ini gitu. Yang terjadi ya, jangan sampai perang dunia ketiga lah, karena senjatanya udah nuklir. Iya juga sih Om, mengerikan juga sih kalau udah kayak gitu. Soalnya ini Om ya, kalau dilihat dari pemantik kerusuhannya tuh kayak di masyarakat tuh sangat sensitif banget. Sedangkan di ranah tingkatnya di institusinya itu kayak nggak ngedengerin sama sekali kayak gitu loh. Cuek. Dan ini Om, apa ya, kayak jadi aku sedikit dari beberapa gambaran jadi kayak sedikit menyimpulkan gitu kalau misalkan kayak ini nih pola nih kayak kok sama ya, kerusuhan lagi, terus konfliknya begini lagi. Apakah Nusantara akan selalu seperti ini Om polanya Om? Kerusuhan-kerusuhannya, bahkan yang tadi Om bilang 30 tahun ke depan ya? Bakal terjadi hal yang sama. Itu hanya pola ya, tapi suatu pola dapat terputus, Mas. Dan intensitasnya akan menurun. Misal kita lihat menghitungkan itu kayak ini, Mas, kita menjatuhkan bola tenis itu loh. Dia pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga, keempat, kelima, tuh. Oh. Ya. Nah, itu deretnya kan. Secara matematik ya. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa pola itu bisa saja terputus ketika Ratu Adil turun ke bumi atau Ratu gampangannya kata Adil Om. Iya gitu. Siap Om. Tapi karena juga disebutkan di situ ini oleh Silat Jayabaya juga turunnya Ratu Adil juga ada. Kalau itu mau berhenti, kalau polanya mau berhenti, terus ada Ratu Adil. Nah, kita sebut bahwa Jayabaya ini kan titisan dari Dewa Wisnu ya, yang tadi membawa boleh dibilang itu perdamaian dan juga ini keadilan gitu. Berarti beliau ini bisa dianggap seperti itu, bisa memprediksi ini menjadi perpanjangan dari tangan para sang dewa kan, dikisahkannya kan gitu. Nah, ketika Ratu Adil ini yang dimana Ratu Adilnya adalah satu orang yang ibarat kata bisa pro dengan wong cilik, Mas. Itu yang bisa sederhana, yang bisa adil ya, dan membawa ketentraman dan juga perdamaian gitu. Intinya perlu dengan wong cilik itu bisa dekat gitu. Tapi kalau dipikir-pikir nih Om ya, aku dari tadi mikir, ini kan yang rusuh dan rame itu emang hanya di kota apa nyampe ke desa gitu kan, satu pertanyaan di kepalaku. Lalu selanjutnya gimana nih orang-orang desa nih bisa tahu kalau misalkan bakalan ada gejolak politik yang besar atau demo berdarah atau sebuah kekacauan gitu yang di desa-desa nih Om, apakah mereka bisa mengetahuinya melalui ramalan kan, karena mungkin nyampe nggak sih Om ramalan Jayabaya ini ke pelosok-pelosok kampung desa di Jawa itu? Justru malah di pelosok-pelosok yang mungkin tahu, Mas. Tuh kan. Dari para sepuh ya. Jadi saya ulang lagi bahwa Jenggot Jayabaya ini tidak bisa dijadikan bukti secara literal, tapi bisa menjadi sebagai acuan ilmu titan. Bahkan lebih masuk dibandingkan televisi mungkin atau radio ya? Iya, berdasar kepercayaan gitu. Di desa. Tapi kalau tadi bilang tentang kerusuhan yang sampai apa enggak, kita kasus kerusuhannya atau informasinya. Kalau kasus kerusuhannya tentunya enggak sefatal itu ya Mas. Kebanyakan di kota-kota ya. Mungkin kabupaten ada gitu ya, kabupaten kota lah misalkan. Tapi kalau sampai ke desa kayaknya enggak. Namun dampak atau beritanya sangat cepat kalau zaman sekarang karena semua sudah terkoneksi dengan internet. Itu. Jadi mungkin pada era 65, 98 berarti kayak misalkan kerusuhan-kerusuhan gitu, info yang masuk mungkin nggak begitu banyak. Namun para warga pelosok atau sekitar desa-desa yang jauh dari informasi itu mungkin tahu bahwa di Indonesia ini bakalan ada gejolak seperti itu. Seperti gitu, itu, Om. iya. Oke, nah ini Om. Nah dari kejadiannya kerusuhan-kerusuhan ini dan diikuti dengan adanya bencana alam kayak gempa bumi, kayak letusan Gunung Merapi. Nah itu tuh
sebenarnya karma atau apa ya, kayak di banjir di Bali juga sebenarnya. Itu tuh sebenarnya karma. Apa itu adalah pesan dari leluhur sebenarnya? Lebih pesan ke leluhur dan pemurnian menurut saya, Mas. Peleburan. Iya, peleburan menurut saya. Karena seperti kita tahu, kalau mau melebur membersihkan apa, disikat ya, dipanasin dulu, misal mau melebur ya, menjadi suatu yang baru. Saya tidak bilang itu karma buruk ya, tetapi lebih ke peleburan, pemurnian, pembuangan gitu, Mas, untuk memulai satu hal yang baru. Gitu. Oke. Sebenarnya kan kalau misalkan bencana alam gitu kan yang kena masyarakat juga, Om ya? Iya. Tapi apakah terjadinya bencana alam itu juga berkaitan bahwa alam ini nggak seneng nih sama pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin yang lalai menurut Om? Itu bisa jadi pertama. Yang kedua memang pengerukan atau eksploitasi besar-besaran yang liar. Itu juga bisa. Seperti kita kenal sekarang kan global warming. Betul. Longsor, banjir tuh paling sering tuh. Terus cuaca yang panas nih akhir-akhir ini secara fisik semua ya. Suka yang meluap itu. Kalau gunung api kan memang kita ada di cincin Ring of Fire. Gempa juga ya. Tetapi bencana alam memang ada yang tercipta, memang asli secara alam, juga bisa terjadi ketika kelalaian manusia. Nah, kelalaian manusia ini yang menyebabkan biasanya. Yang lebih masif justru. Kebakaran hutan. Nggak adil banget sih sebenarnya. Iya. Nggak adil banget sih Om sebenarnya Om. Jadi maksudnya kayak pihak-pihak yang berwenang gitu, yang melakukan eksploitasi alam, bikin terjadinya fenomena pemanasan global dan lain-lain. Pada saat gempa bumi, banjir, masyarakat kecil juga kan yang kena. Semuanya, Mas. Semuanya bahkan kan. Makhluk hidup Semuanya, bahkan kan, hewan-hewan, kumbang, ya, bahkan juga mengacu pada entitas juga. Entitas juga? Astral, iya. Terus sekarang kalau banjir, kalau kebakaran hutan, mereka kemana coba? Menjadi pertanyaan kalau pas katanya ini orang kencing di hutan, nggak kesurupan, tapi orang nebangi. Ya kan kita nggak tahu nebang itu pakai proses apa. Iya. Apakah ada penumbalan atau ada kesurupan masalah yang tidak di expose? Ya kan bisa, ya harus cerdas gitu loh. Betul. Iya. Semua ekosistem ya. Iya. Semua ekosistem. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Terkena imbas. Itu jadi karma buruk itu, Mas, justru. Oh alah. Bukan karena kena ini kena karma itu, tapi itu yang membuat karma buruk yang menimpa orang yang melakukan itu menurut saya. Bangsa ini menurut saya tidak kena karma buruk dari orang yang melakukan itu. Bangsa ini ingin berbenah, ingin bersolek sebenarnya tanah dari satu kepulauan Indonesia yang menjadi bagian dari Nusantara itu. Disebutnya adalah Kepulauan Indonesia yang menjadi bagian dari Nusantara. Indonesia bukan Nusantara, Mas. Nusantara itu luas. Filipina juga Nusantara, Singapura Nusantara. Kepulauan yang ada di benua Australia, Madagaskar, Sri Lanka, Maladewa itu Nusantara. Kepulauan Indonesia bagian dari Nusantara. Ini yang ingin berbenah, ingin memutahkan yang busuk-busuk dari perutnya. Iya. Pengen bertumbuh yang lebih bagus lagi gitu ya. Dan menyaring-nyaring itu gitu. Anak-anak mungkin yang terlihat dengan bakat khusus yang menjadi penyeimbang, penyetabil semesta yang akan terseleksi menjadi kita sebut nanti Ratu Adil. Ratu Adil lagi disebutkan oleh Om Hawa, saudara-saudara. Oke Om. Kayak udah deket gitu kiamat kalau nyebut Ratu Adil lagi itu Om. Nah sekarang selanjutnya nih Om, kalau misalkan masyarakat Jawa ketemu dengan fenomena seperti bencana alam dan lain-lain, itu cara menyikapinya atau melihatnya itu dari mana gitu Om? Dari sisi mana? Ya tentunya pertama dari mitigasi bencana, Mas, yang bertujuan untuk meminimalisir korban baik secara jiwa materi. Itu karena memang kita ada di tanah yang sangat subur, yang sangat indah ya. Tapi kita jangan lupa kita ini ada di tanah yang rapuh, di mana ada lempeng tektonik dan juga aktivitas vulkanik. Betul. Apa bencana alam itu selalu dilihat sebagai pertanda Om bagi masyarakat Jawa? Itu memang secara itu bisa secara ilmu teten bisa terjadinya satu bencana. Bahkan kita lihat ya masa-masa klasik ya Hindu Buddha bahwa kebanyakan di sini adalah agama Siwa, gitu Hindu Siwa, di mana Siwa adalah dewa pelebur. Berarti masyarakat kuno pada waktu sudah melihat
negara bangsa ini atau tanah ini itu sudah sering memutahkan material vulkanik itu bencana alam, tapi disikapinya bukan bencana, tapi sedang punya gawe atau sedang hajatan, bukan merusak, tapi di sini adalah melebur semuanya gitu. Oke, jadi emang apa ya, kalau mungkin dari tadi aku sambil Om Hao ngomong tuh aku berpikir apakah di masa Raka Bikatan, terus setelahnya atau bahkan sebelumnya gitu Om, apakah masa-masa itu juga terjadi gitu Om? Iya, sebelumnya. Entah itu tentang bencana alam atau kerusuhan juga gitu loh. Iya, pasti. Karena kalau kita lihat di masa Majapahit ada beberapa pemberontakan, misalkan disebut pemberontakan Rakuti, misalkan gitu ya, untuk menggulingkan pemerintahan. Kemudian di masa Mataram Islam juga banyak sekali pemberontakan, misalkan pemberontakan Trunojoyo gitu. Terus di masa kolonial misalkan yang baru kita bahas kemarin, Perang Jawa, Diponegoro 1825-1830, itu pergerakan sosial pada waktu itu ya terulang semua, pas ada Perang Padri juga di Sumatera Barat itu juga terjadi. Oke, tapi menurut Om Hao ya, dari pola-pola itu ada nggak sih Om yang ke-solve atau terselesaikan gitu loh Om? Sebenarnya semua bisa terselesaikan, tapi dampaknya Mas, dampak dan akibat itu nggak bisa berkata satu tempat yang pernah jadi perang sudah terselesaikan, sudah dapat solusi, sudah ada musyawarah untuk itu, tapi bagaimana aksi anarkis itu merusakkan fasilitas, itu nggak bisa cepat dibenahi, rusak. Oke. Bahkan bisa menimbulkan trauma yang mendalam, ketakutan, apalagi isu-isu tahun 65, 98 itu masih santer sebenarnya. Iya, masih juga sampai saat ini bahkan ya. Menurut Mas Hami 98 itu ada nggak terjadi nggak peristiwanya? Karena ada yang bilang tuh nggak pernah terjadi, itu gimana menurut Mas? Wah itu sih. Kan itu hidup di era kita, kita hidup di era itu kan. Walaupun aku 65 kan kita nggak hidup di situ ya. Walaupun aku belum besar-besar banget ya Om ya di saat itu ya. Cuman kalau bilang itu tragedi 98 nggak sebesar itu dan nggak ada korban sih, gila sih itu. Stres itu. Katanya nggak ada sih. Itu kemarin. Wah itu sih di blacklist itu harusnya tuh, ngawur yang bilang kan orangnya ya TTA teman-teman. Ya pokoknya intinya nggak boleh lah. Kan kita bahas lagi Om. Kemarin kita juga bilang kalau misalkan sejarah-sejarah itu kita nggak boleh ditutupin kan, apalagi yang katakan dengan jujur. Katakan dengan jujur. Kemarin kita sempat juga bahas Cuguyanfu juga kan. Nah ini juga kan apalagi yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Jadi kita mesti tahu kayak gimana sejarahnya, dan jangan dikaburkan, dihilangkan, apalagi mau dirubah. Kocak, sejarah udah kejadian mau dirubah. Aneh banget. Nah ini mungkin ini Om ya. Kita rangkum beberapa pertanyaan yang mungkin ada di kepala aku. Nah, yang pertama itu kayak kita nih, aku deh. Iya. Yang kalau Om kan agak ini dikit, umurnya agak naik dikit ya. Sebagai anak muda nih Om, aku dan kawan-kawan mungkin anak muda penonton. Generasi muda, generasi kami nih Om. Gen Z, terus milenial. Itu bagaimana Om cara menyikapi ramalan yang tiba-tiba walah kejadian gitu loh. Tentu melihat ramalan atau prediksi itu, apapun itu ya, di sini mungkin bisa bisa prediksi zodiak, weton, hitungan sio atau tarot ya. Kita menganggap ini sebagai rambu-rambu aja, kita menyikapinya untuk kewaspadaan, tidak percaya gitu. Beda loh percaya dengan waspada itu. Waspada aja, wanti-wanti, hati-hati gitu. Jangan pernah disugesti, nek baik sugestinya positif, kalau buruk sugestinya negatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu yang sudah diprediksikan oleh para leluhur kita itu tidak bisa menjadi acuan secara literal, tapi menjadi sesuatu kajian yang disebut dengan ilmu titan. Itu. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus mempercayai sesuatu hal itu terjadi tanpa sebab dan akan menimbulkan akibat, kan gitu. Jadi ada baiknya sharing sebelum sharing, karena ini kan pergerakan massa ya. Pada zaman melampau itu kan secara fisik langsung membakar orasinya, depannya langsung. Sekarang pakai apa? Pakai sosial media. Betul. Bijak dalam bersosial media juga, tidak cepat termakan berita hoax, tidak menyebarkan berita hoax itu atau sesuatu hal yang sangat sensitif. Cukup tahu saja gitu, dan lebih kritis ya. Jadi tidak melihat dalam satu belah pihak, tapi juga dari point of view yang lain gitu. Pergerakan
masa secara sosial media itu lebih masif Mas zaman sekarang, tidak langsung. Informasi juga cepat soalnya Om Cepat, ya. iya. Bijak dalam menggunakan media sosial. Oke. Oh, dan ada satu lagi nih Om. Apakah nih yang terjadi semua ini itu apakah memang sebuah pola dari sejarah gitu, apakah emang bencana-bencana alam ini yang terjadi juga suatu bentuk amarah dari bumi itu sendiri, atau memang bumi ini menginginkan sebuah titik balik gitu loh? Ya, sebenarnya mengarah pada titik balik sih Mas. Suatu hal ketika mencapai satu puncak tertinggi pasti dia akan turun ya. Itu suatu hal ketika temperaturnya sudah tinggi pasti dia akan merendah lagi, akan turun lagi. Jadi ini mungkin kalau kita sebut lagi bahwa semuanya di-restart, semuanya dilebur, maka akan turun yang disebut Ratu Adil itu, yang akan mengembalikan kejayaan Kepulauan Indonesia ini yang menjadi bagian dari Nusantara itu. Baik, Ratu Adil lagi teman-teman. Jadi memang tutup itu. Jadi memang ini ya teman-teman ya, dari percakapan yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi, kita nggak berbicara tentang suatu pihak gitu. Kita juga nggak menyudutkan suatu pihak, kita tidak menyalahkan dengan apa yang sudah terjadi, tapi lebih ke introspeksi diri gitu, karena semuanya demi kebaikan kita juga ya Om ya. Oke Om, mungkin cukup Om. Ya, terima kasih tentunya untuk semuanya ya. Kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia ke depannya, dan kita selalu diberi keselamatan, keamanan, dan kemakmuran yang melimpah. Karena kita berdiri di atas tanah yang begitu subur, makmur, indah, gemari Palo Jinawi gitu ya. Iya, dan semoga terhempas semua pemimpin batil gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Sobat Jawanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung tim KTJ juga Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin. Tinggalkan kritik dan masukan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung tubuhti.